Shalom, silakan duduk. Sungguh senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melanjutkan dari apa yang sudah saya sampaikan di hari Sabtu kemarin mengenai the secret of light and salt in marriage. Bagaimana ada suatu rahasia menjadi terang dan menjadi garam di dalam pernikahan. Tadi pagi saya berbicara bagaimana ada kuasa di dalam kesepakatan. Dan hari ini, siang ini saya menyampaikan yang hari Sabtu menyampaikan tentang Yosua, lebih tepatnya kepada bapak-bapak, bagaimana Yosua itu tidak cuma sekedar hebat. Kalau kita dengar kata Yosua, kita akan selalu identik dengan dia pemimpin, dia yang membawa bangsa Israel. Tapi tahukah bahwa Yosua itu adalah seorang suami yang luar biasa, suami yang membawa terang di dalam keluarga. Nanti bisa dilihat di YouTube Jeffrey Junius. Ada di sana Bapak Ibu Saudara, dan hari ini saya rindu untuk menyampaikan mengenai Abigail, ya. Kemarin mengenai light, mengenai terang, dan sekarang mengenai garamnya. Abigail seorang istri yang tidak tawar hati, ya, seorang istri yang tidak tawar hati. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, buat apa dia ada? Kalau sop itu kita bilang dia sedap kalau ada garamnya, tapi kalau garam itu tidak memberi rasa, dia akan tahu dan tidak ada rasanya. Sama, sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, ya kita jangan tawar hati. Kenapa? Karena ketika kita tawar hati, kita ada, tapi kita tidak memberi dampak dan kita tidak memberi rasa dalam sebuah pernikahan. Padahal sebetulnya istri-istri itu memberi rasa, membawa kehangatan, memberi rasa di dalam keluarga itu. Tapi ini tidak hanya fokus kepada istri, Bapak Ibu Saudara, tapi ini juga bisa menjadi bekal, ini juga bisa menjadi pengetahuan bahwa ternyata istri-istri kita itu luar biasa loh, luar biasa, sudah luar biasa. Ayo kita mengasihi mereka, suami-suami di tempat ini, amin. Ya, kita lihat sama-sama di dalam 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Ayatnya yang kedua. Kita akan baca cerita ini ya, ini seperti dongeng Bapak Ibu Saudara ya. Kalau dulu kita sering ke toko buku ngelihat kisah-kisah kalau saya ya. Nah ini juga ceritanya menarik seperti dongeng, bukan sesuatu yang bosen ya. Tapi di dalamnya kaya akan nilai. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Ya. Daud, Nabal, dan Abigail ya. Saya akan baca, kita bergantian ya Bapak Ibu Saudara. Dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-35 dulu ya. Baca dengan suara keras, dengan semangat, amin. Ya, ayat yang kedua, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapatkan belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Tetapi Nabal menjawab, anak buah Daud itu katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Lalu orang
orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat betih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatlah semuanya di atas keledai. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan perlindungan oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya. Dan perempuan itu bertemu dengan mereka, ayat yang ke-21. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih daripada itu jika aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuhanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Oleh sebab itu Tuhanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada ketindak sendiri dalam mencari keadilan. Biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. 29. Tapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. 31. Maka tidak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuanku berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. 3 ayat yang terakhir ya. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan.
Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima perempuan itu, apa yang dibawanya untuk dia, dan berkatalah kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu, lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Katakan amin. Kita baca mengenai Daud, Nabal, dan juga Abigail, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat yang pertama, ternyata ada kata perusahaan sudah di Alkitab. Perusahaan itu bukan sekarang ini ya, kosa katanya ya. Tetapi dari dulu ternyata ada perusahaan loh di sini. Saya ketika baca, wih keren ya ternyata Alkitabnya ya. Perusahaan di Karmel gitu ya. Berarti dan di koma dikatakan di ayat yang kedua, Nabal ini adalah seorang yang sangat kaya. Ya, orang yang sangat kaya, punya istri yang begitu cantik. Nah, ketika itu karena ada perusahaan ini menggunting bulu domba, pasti banyak perampok di sana. Nah, karena Daud gitu ya, sedang pelarian, dia itu datang inisiatif, ayo kita jaga gitu ya, supaya nggak ada perampok di sana. Nah, benar, semuanya baik-baik saja, semakin kayanya dia, kemudian Daud itu ingin minta sesuatu, karena aku ini sudah berbuat baik loh, lihat nggak ada satupun yang terluka, pegawai-pegawai nggak ada satupun yang hilang. Nah, ketika disampaikan kepada Nabal, sometimes orang yang sudah ada di puncak itu merasa nggak butuh apapun, nggak takut apapun gitu ya, dia mereject yang namanya permintaan Daud itu. Siapa itu Daud anak Isai? Kok aku nggak kenal ya, nggak usah lah, ngapain aku hari ini berpesta pora karena jeripayahku, karena semua yang sudah kulakukan dan juga gembala-gembalaku. Kamu ini siapa? Nggak akan aku kasih apapun. Nah, jadi nggak dikasih apa-apa. Kemudian Daud dengar itu, Daud sangat marah. Bayangkan ada 600 pasukannya, dibawa 400 Bapak Ibu Saudara. Hanya untuk membunuh Nabal dan semua, dikatakan gak cuma Nabal, semua laki-laki di sana. Berarti gembala-gembala yang gak berdosa semuanya akan mati. Kenapa? Karena 400 orang-orang pahlawan-pahlawan triwira-triwira itu dibawa semua, 200 ditinggal untuk menjaga barang-barang Daud. Dan Daud pun membawa pedang, jadi sudah marah. Katanya laki-laki kalau sudah marah gitu ya, itu bisa UFO berjalan ya, pering pecah, tembok hancur ya, rumah bisa roboh. Katanya kalau sudah emosi itu konslet Bapak Ibu Saudara ya. Nah mungkin saat itu Daud itu sudah konslet ceritanya, dia sangat-sangat marah gitu ya, dan dia sendiri membawa pedang. Jadi nggak hanya 400 itu saja, dia sendiri membawa pedang. Nah tetapi terdengarlah itu kepada para orang-orang di Nabal itu, orang-orang Nabal. Kemudian dia datang dulu ke Abigail, ke istrinya. Hei dengar ini loh, ternyata Daud ini mau datang membunuh kita semua. Gak hanya membunuh Nabal tapi kita semua. Nah dengan segera Abigail ini membawa semua peralatan, semua makanan gitu ya. Karena mungkin ya lapar ya, makanya jadi marah ya. Bapak-bapak kalau lapar katanya juga sering gak konsentrasi ya. Kayaknya harus dicukupkan dulu makannya supaya kenyang dan gak emosi ya. Ini Daud ini juga lapar mungkin ya, juga marah. Kemudian Abigail datang, Abigail bersujud di Daud dan Abigail berkata, ampunilah suamiku, ampunilah Nabal. Memang dia tuh dursilah sama seperti namanya, ampunilah dia. Aku mau gantikan, ada di ayat-ayat selanjutnya, aku mau gantikan, aku saja, sudahlah aku saja yang menggantikan suamiku ini. Ini aku bawa semuanya buat engkau, semua ya, ada banyak yang dibawa di keledainya. Dan seketika itu, ketika Daud melihat Abigail ya, di ayat 3 ayat terakhir, Daud yang tadinya bawa pedang, dia bilang begini, terpujilah Tuhan dan terpujilah engkau Abigail. Karena kamu, aku gak jadi marah, aku gak jadi membunuh, gak ada hutang darah, gak ada yang tertumpah darah itu. Karena itu semua, karena kamu. Wow Bapak Ibu Saudara, Nabal yang sehebat itu, sekaya itu, dia punya segalanya. Tapi ternyata nyawanya itu terancam. Tapi seorang istri yang biasa saja, tetapi ketika dia tidak tawar hati, ketika dia melakukan bagiannya, ternyata menghasilkan sebuah ledakan yang luar biasa. Gak hanya dalam hubungan suami istrinya, tetapi di dalam seluruh apa yang dia punya saat itu. Ya, kita mau belajar dari sana ya. Dikatakan di ayat yang ketiga, nama orang itu adalah Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, katakan bijak dan cantik. Jadi kecantikan wanita itu akan menua, akan hilang, akan sirna. Tetapi kebijakan itu akan semakin menjadi-jadi. Jadi yang disebut itu bijak dan cantik, bukan cantik
dan bijak. Ya, perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Katakan kasar dan jahat kelakuannya. Ini Nabal, bukan bapak-bapak di tempat ini ya. Bapak-bapak di tempat ini luar biasa mengasihi istrinya. Amin. Ya kok suami saya Bapak Ibu Saudara ya. Amin semua bapak-bapak. Amin ya. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Nabal ini seorang yang bebal, yang kasar, yang jahat kelakuannya. Sedangkan Abigail ini bijaksana dan cantik. Ya apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah kalau bapak ibu-ibu bawa catatan. Yang pertama adalah Abigail ini mengenal karakter suaminya. Di Alkitab tidak diceritakan apakah Abigail ini sudah tahu sebelumnya suaminya itu bebal dan keras dan kasar. Enggak diceritakan kan, dia cuma ceritakan bahwa ada seorang suami namanya Nabal, ada seorang istri namanya Abigail. Jadi tidak diceritakan bahwa apakah Abigail ini sudah tahu sebelumnya. Ya, tidak ditulis bahwa Abigail ini sudah tahu, tetapi yang jelas tidak ditulis juga bahwa Abigail ini membenci suaminya. Kalau dibenci, ketika tahu Daud mau datang, ya puji Tuhan ya, Tuhan menjawab doaku. Kan gitu ya Bapak Ibu Saudara ya, tanpa tanganku sendiri ternyata Tuhan yang menyuruh Daud untuk datang gitu, memusnahkan semuanya. Enggak diceritakan seperti itu. Ya, kita Abigail ini mengenal karakter suaminya, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah meskipun Nabal seorang yang bebal, Abigail tetap setia dalam pernikahannya. Pernikahannya tetap berjalan. Tidak ada kecekcokan, ditulis di sini, semua berjalan dengan baik, ya. Semua berjalan dengan indah. Tahukah bahwa saat pacaran biasanya semuanya berjalan dengan baik. Ketika kita mau tidak mau, seseorang yang belum menikah dan sudah menikah pasti ada hal-hal yang tidak kelihatan. Pasti, karena kan tidak pernah bersama, jarang bersama dan ya jangan boleh, enggak boleh bersama 24 jam. Ya kadang-kadang kalau pacaran itu pakai parfumnya wangi, ya bajunya rapi, semuanya kelihatan indah. Tapi kalau sudah menikah ya udah mulai keluar ngoroknya gitu ya. Sudah mulai keluar buang anginnya. Kan gak bisa ditahan, mau gimana caranya ditahan selama seumur hidup. Ya kan gak bisa Bapak Ibu Saudara ya. Kebuka semuanya, bukan mau ditutupi. Ada orang yang sengaja menutupi pakai topeng sehingga pokoknya aku sudah dapat, kamu ya sudah aku kayak gini, berubah ya. Antara DP sama pelunasan berbeda, kadang-kadang kan begitu ya. Kalau DP-nya besar itu kan, waduh kayaknya kok indah-indah ya. Kalau datang hati-hati, jangan, aduh hati-hati saya pegangi. Kalau sudah nikah, loh matanya di mana kan gitu ya. Kadang-kadang beda-beda memang, pasti berubah ya. Karena nggak tahu, ada yang nggak tahu atau karena yang pertama DP-nya terlalu besar ya. Tapi di sini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, pernikahan dengan pacaran pasti berbeda. Saat pacaran semuanya tampilnya baik ya. Tapi jika sudah menikah, tidak hanya yang baik, yang tidak baik pun pasti akan terlihat. Nah, menerima karakter masing-masing itulah yang disebut bijaksana. Dikatakan Abigail adalah seorang yang bijaksana. Itu bukan bijaksana pintar ngomong, bukan. Bukan bijaksana kelihatannya dewasa. Cantiknya itu bukan cantik secara harafiah, tetapi bijaksana adalah seseorang yang tahu akan sesuatu kenyataan, tapi dia itu bisa menerimanya. Nah, di dalam hidup kita ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan gambaran besar ideal. Tetapi kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, terlebih dulu kita harus bisa menerima. Katakan amin. Abigail, belajar dari Abigail bagaimana dia bisa tidak ada cekcok. Kenapa dia tidak mau menceraikan? Karena dia menerima karakter Nabal. Ya sudah begitu memang orangnya. Sebagus-bagusnya, sesempurnanya seorang pria pasti ada kelemahan. Sesempurnanya wanita, secantik apapun ideal seorang wanita, dia pasti punya kelemahan. Semakin kita dekat, semakin kita tahu. Kalau dari jauh kelihatannya begitu cantik, coba dilihat, disorot di lampu yang begitu terang, semakin dekat dengan cahaya, semakin dekat kelihatan ada flek, ada urat, keriput, pasti Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita bisa mengenal karakter, mau menerima, itu adalah sebuah keputusan. Katakan amin. Ya, banyak fase, ada fase pengenalan, ada fase kaget-kagetan, disebut juga fase rapuh. Biasanya, ternyata kok gini ya. Entah itu pacaran atau baru menikah, ternyata gini gitu ya. Nah,
itu bisa menyebabkan yang namanya konflik tegangan tinggi. Tetapi kalau itu tidak dilalui, kalau kita tidak mau mengenal pasangan kita mau ya sudahlah jalan aja lah, gimana lagi sudah terjadi. Akan terjadi yang namanya fase dingin di dalam pernikahan. Pernah merasakan fase dingin di dalam pernikahan? Ada sih, tapi biasa aja. Ada sih, tapi kayaknya aku lebih senang main game. Ada sih, aku lebih senang main badminton sama teman-teman. Ada sih, aku lebih senang keluar sama teman-teman ibu PKK gitu ya. Ibu arisan, kayaknya lebih senang aja, dia lebih mengerti isi hatiku. Daripada kalau sama suami itu aduh nonton terus, misalnya gitu ya. Mungkin me time terus, sendiri terus, banyakan diem gitu ya, kayaknya gak seneng gitu. Seharusnya apa yang ciri-cirinya? Kalau kita itu bersemangat sama pasangan kita, bersemangat itu bukan hanya apa yang kalau kita mau kita bersemangat, bukan, tetapi terus ada. Contoh, kayaknya aku pengen ke supermarket sama suamiku, ya. Aku pengen ke nganter anak sama suamiku misalnya. Aku pengen cerita ini sama suamiku. Sebaliknya seorang suami juga punya masalah di kantor. Yang dicari itu bukan gini, aduh kok stres ya, aku cari hobi di tempat lain. Atau aku ke kafe dulu sama teman-teman, oh aku main game gitu. Enggak, kayaknya dalam pikirannya aku pengen cepet-cepet nih sharing. Ini masalah ini gimana ya. Nah itu salah satu ciri-ciri kita tuh hangat Bapak Ibu Saudara. Hangat, hubungan kita, komunikasi kita tuh terjalin. Dan kamu itu betul-betul soulmate gitu. Kamu tuh soulmate, jiwaku tuh ya ada pada kamu, setengahnya tuh juga ada. Banyak pernikahan-pernikahan hari-hari ini iblis tuh sudah tabur benih. Benih apa yang ditabur? Enggak langsung pecah, tapi ada benih-benih perpecahan, benih asumsi, ketidakpuasan, ketidakcocokan, salah pilih gitu ya. Terus benih-benih yang dingin, sehingga pernikahan kita itu ada tapi enggak enak gitu loh. Rasanya biasa aja. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah ide Tuhan. Amin. Dialah yang bersama kita. Dialah pasangan tulang rusuk itu dialah. Dialah yang diberikan. Ketika Adam itu enggak butuh, Tuhan tuh kasih. Berarti apa? Tuhan tahu bahwa Tuhan taruh pasangan ini adalah untuk kita. Berarti dialah yang utama. Dialah yang satu-satunya Bapak Ibu Saudara. Kenali pasangan kita. Belajar mengenal dan memahami terlebih dahulu. Caranya gimana Bu? Aku bisa kenal orangnya begini. Caranya adalah membuang semua ekspektasi di dalam pikiran, gambaran kesempurnaan akan pernikahan, itu semuanya dibuang dulu. Karena kalau kita sudah menikah, kita tuh tutup mata dua-duanya, ya kan? Kan gak mungkin kita salah pilih Tuhan, aku tak menikah lagi. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, buang dulu ekspektasi mengenai seorang pangeran berkuda putih itu harus putih, ya, harus baik, harus senyum gitu ya. Ada bling-blingnya. Sama wanita itu yang kita pilih adalah princess. Nggak bisa, ya dialah dia. Kita terima dulu. Kita harus dalam hati itu harus aman dulu. Jadilah istri-istri yang terlebih dahulu memulainya. Mulai mengenal, mulai memberi rasa. Jangan justru tawar hati dan abai kepada pernikahan. Wanita itu biasanya kalau masih cerewet itu masih sayang. Ya, kalau sudah diem itu tandanya sudah tawar, sudah tak sayang, sudah capek, males, jenuh. Sudah tahu, terserah kamu. Ya gitu kan. Bapak Ibu, lebih tepatnya bapak-bapak, kalau istri Anda masih cerewet, bersyukurlah. Loh, kok tahu? Bersyukurlah, suamiku bersyukurlah. Kenapa? Karena berarti kita masih sayang. Meskipun nanti ada hal-hal yang istri-istri kita harus sesi, ya. Tapi kalau kita itu sudah tawar tuh ya apa sih? Ya pokoknya terserah kamu mau ngapain aja. Pokoknya aku dikasih jatah bulanan, jangan lupa ditransfer. Salah Bapak Ibu Saudara, dia akan cari kepuasan, happy-happy di tempat lain. Istri-istri, dengar kata-kata saya juga istri. Pernikahan itu enggak langsung sama seperti kita mobil. Waduh mesinku rusak, kayaknya nggak bisa 200 km tancap gas. Jangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kayaknya harus ganti oli. Datang ke tempat servis, ya kan? Mas tolong ganti ya. Apa? Ya ini oli nentek ini. Aduh kasih kartunya kan gitu kan. Oh iya betul ya siap bos. 1 jam gitu ya. Kita tinggal ke kopi sebelah. Setelah 1 jam kemudian mobilnya sudah selesai gitu ya. Terus kita begitu naikin mobil kita lagi, oh ya ini enak ini, langsung 200 km lagi kita jalan. Enggak seperti itu. Pernikahan tuh bukan seperti mobil
yang orang lain bisa ganti 1 jam selesai. Kalau pernikahan itu kita harus sendiri yang ganti Bapak Ibu Saudara. Kalau ada kerusakan, kita kan yang tahu. Kita yang sendiri yang harus usahakan. Ini kita sendiri yang harus perbaiki. 2 orang ini harus perbaiki. Dan biasanya dimulai dulu dari istri. Tuhan kasih kita kepekaan. Nggak cuma multifungsi, kalau kemarin itu Sabtu kan multifungsi, bisa setrika bersamaan dalam waktu bersamaan, juga bisa memasak, ya kan? Bisa ini, bisa itu. Tuhan juga kasih perasaan, tapi perasaan yang kita punya, yang perasaan yang lebih dominan ini, bukan untuk kita malah makin menjadi-jadi. Loh, lihatan, gak disayang, lihatan. Aku rasa ini kamu tuh sudah berubah. Tak rasa gitu ya, karena perasaannya kan dominan. Nah, perasaan yang begitu dominan itu bukan untuk kita itu merasa bahwa betul aku ini kurang, atau suamiku ini salah, atau pernikahanku ini gak enak, bukan. Tapi perasaan ini adalah tanda untuk kita lebih dulu memulai. Untuk kita lebih dulu tahu bahwa ada suatu situasi yang gak baik. Dan kita harus deal dengan itu dulu. Ya, jadi jadilah istri yang terlebih dulu memulai. Jangan mengenal, nunggu dia dulu baik sama aku, dia dulu sayang sama aku, dia dulu memberi cinta, memberi kasih kepadaku, baru aku juga mau gitu ya. Tapi kita dulu yang mengasihi, kita dulu yang mengenali, kita dulu yang mengasihi suami-suami kita. Katakan amin. Amin ya. Nah, jangan tawar hati dan abai di dalam pernikahan ya. Mengapa Abigail itu begitu sabar? Karena dia kenal karakter suaminya. Ya suaminya ya begitu. Ya, ketika awal-awal saya pengen suami saya itu lebih romantis, Bapak Ibu Saudara, ya. Cie ya. Awal-awal siapa sih wanita itu yang gak suka? Ya mungkin ada ya, tapi banyak kan kita tuh senang suami-suami itu romantis. Karena kan kita main perasaan, feeling, betul ya? Kalau feeling itu kan kelihatan, semakin kelihatan tuh semakin kita merasa, oh ya dia bener dia tuh bener cinta kan gitu ya. Tetapi suami saya ini bukan tipe yang gampang menghabiskan pelurunya, katanya begitu ya. Kalau aku nggak gampang habis peluru, dia bilang begitu ya. Jadi nggak DP-nya nggak terlalu banyak di depan ya. DP-nya itu pelan-pelan Bapak Ibu Saudara ya. Cintanya itu pelan-pelan diberikan. Jadi ketika nggak pernah ngomong sayang, tiba-tiba pas mau tunangan, tiba-tiba candlelight dinner, kan kaget ya. Bayangkan ya, nggak pernah gitu, tiba-tiba saya bener ini kamu tak? Lo iya, nggak percaya. Jadi gitu. Jadi sepanjang candlelight itu malah begitu, nggak percaya. Kok bisa kamu loh? Katanya minta begini, tapi pas begini kok kamu juga kaget gitu ya. Awal-awal itu pengen ini, ekspektasi ini nggak sesuai, pengen ini nggak sesuai gitu ya. Kayaknya ngerasa kalau Valentine tak tunggu loh bunganya gitu ya. Terus katanya suami saya, iya ini tak pesenkan papan bunga itu loh yang besar itu loh ya kan. Loh bukan, itu kan duka cita ya kan. Loh katanya butuh bunga. Nah, jadi lucu Bapak Ibu Saudara, kita kalau Valentine dulu zaman tahun-tahun pertama itu tak tunggu loh kamu ini sebetulnya nggak ngasih bunga, kok ngasih-ngasih. Terus dia juga nggak akan kasih, tapi dia cuma nyenggol saya, iya besok ya sampaikan papan bunga di depan rumah, tenang aja. Dia bilang kayak gitu-gitu. Ya pasti ada dongkolnya, pasti ada begitunya, ada nggak enaknya wanita ya, nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi ketika saya deal dengan itu, mengenal karakter suami, bahwa dia sampai kapanpun gitu ya, nggak bisa seperti apa yang saya inginkan. Tapi saya sudah memilih dia, dan dia sudah sempurna buat saya. Ketika saya sudah deal dengan itu gitu ya, kalau Valentine gitu ya, saya nggak usah minta kode kedua, enggak gitu. Saya cuma bilang sama dia, ya apa? Dia tanya, gimana perlu bunga? Kalau udah tahun ke-7 Bapak Ibu Saudara, ya apa perlu bunga? Gak usah, kita makan aja, buat apa bunga mahal? Beli makan yuk, kita makan. Akhirnya kita malah pakai uang untuk misalnya untuk membeli bunga itu pakai makan ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sebetulnya dealnya itu bukan aku tuh harus dipenuhi sesuai dengan apa yang aku mau. Tapi ketika kita bisa mengenal karakter pasangan kita akan deal sendiri. Kita bisa menciptakan A plus B jadi AB. Ya, nggak harus A plus B, aku maunya A, kamu maunya B, jadilah AB di sana. Ketika kita bisa mengenal, ayo istri-istri ya turunkan perasaan kita, turunkan ekspektasi kita, cintai mereka apa adanya. Ya begitu, ya sudah, cintai mereka. Terlebih dahulu kita duluan, amin. Ya, nah umumnya itu karakter pria itu seperti apa? Pria itu banyak diemnya, ya jelas Tuhan kasih. Wanita itu banyak ngomongnya ya. Kalau dua-duanya berkicau kan aduh runtuhlah rumah itu Bapak Ibu Saudara ya. Pria-pria itu biasanya diam ya. Dia itu sedikit berkata-kata. Terkesannya cuek ya.
Kadang-kadang pria-pria tuh butuh ruang sendiri ya, wanita juga butuh ruang sendiri kan gitu ya. Tapi pria-pria juga butuh. Tapi ketika pria-pria mau me time, wanita seringnya masuk ke sana. Ya, contohnya saya aja gitu ya, mau kemana? Mau nge-gym, kok nge-gym tiap hari? Pulangnya jam berapa? Kan gitu ya. Kalau yang ketawa-ketawa biasanya istrinya begitu ya. Atau yang mau badminton terus kan gitu ya. Gak usah badminton lah, gak bisa, aku ini perlu badminton. Sometimes pria-pria tuh butuh ruang sendiri ya. Tapi wanita tuh pengennya sering ada terus di sana ya. Jangan kasih ruang ya. Nah biasanya pria-pria ini mudah melupakan masalah yang sudah selesai. Kan logika, sudah selesai kok, yang ngapain kok dipikiri, ya dibuang aja. Nah wanita enggak ya, ingatkah ketika. Kalau sudah begitu tuh, kalau itu ya, waduh cowok-cowok tuh langsung matek ngono langsung kon yo sing ngendi gitu Bapak Ibu. Karena dalam pikirannya sudah lupa sebetulnya apa gitu. Tapi wanita tuh bisa dengan air mata ya. Air mata tuh spraynya bisa waduh ingatkah kamu saat itu kamu itu berbicara ini? Enggak ingat. Wis tenang aja nggak ingat gitu ya. Apalagi kalau nggak ingat, nah itu lebih parah lagi ya, naik tensinya langsung ya kan. Apakah hal sepenting ini kamu melupakannya? Nah nggak usah, jadi itu nggak usah jadi permasalahan di dalam rumah tangga. Kita sudah kenal karakter suami, deal ya deal, jangan diingat-ingat, jangan diumbar-umbar, jangan diangkat lagi. Kalau itu diangkat itu jadi persoalan kedua loh Bapak Ibu Saudara. Persoalannya semakin banyak, layer dalam konfliknya tuh semakin banyak. Karena itu istri tidak boleh main perasaan atas sebuah case yang ada. Kadang ada masalah perempuan ini karena perlakuan suami itu salah ya. Kita maunya misalnya ya, karena jarang ya kita bertengkar, tapi coba tak pikir-pikir lagi kok gitu ya. Misalnya ada sebuah case gitu ya. Terus kemudian case itu ada suami ini salah kasih gitu. Aku mintanya, ya sudah aku pergi sendiri aja. Dalam hati kecil, jangan aku temenin kan begitu ya. Nah, tapi ketika suami bilang, ya sudah pergi oh. Misalnya gitu, kok malah aku disuruh pergi. Gitu kan? Main perasaan kan. Nah, akhirnya bukan masalah utamanya yang diselesaikan, tapi masalah hatinya ini loh yang ganjel ini. Bapak Ibu Saudara sampai di sini mengerti ya maksud saya. Karena perasaan yang terlalu dominan, feedback yang enggak sesuai dengan harapan, tambah perasaan makin dominan lagi, jadi case-nya itu jadi enggak mari-mari, enggak selesai-selesai. Padahal case-nya yang paling penting itu bukan tentang perasaan kita, bukan tentang cekcok komunikasi. Mungkin masalahnya dijemput anak mungkin. Lah anaknya jadinya enggak dijemput loh. Karena apa? Ya karena antara perasaan dan logikanya nggak nyampe. Loh kamu kan bilang, pria-pria, kamu kan bilang kamu berangkat sendiri ya go gitu kan. Tapi wanita, loh ya memang aku ini mau berangkat sendiri. Tapi bukankah kamu tahu wanita ini nggak bisa tanpa kamu. Harusnya kan kamu kan bilang, jangan sendiri nanti gimana. Kalau kamu naik mobil sendiri nanti kalau kenapa gimana. Sudahlah jangan, sudah aku aja yang nyetir. Aku kan maunya begitu. Nah itu kan di dalam hati. Biasanya wanita kan nggak mau cerita ya. Pokoknya gondok aja ya. Pokoknya mencucu aja kemudian pergi. Nah suaminya tuh makin bingung sebetulnya ya. Lah ini apa ya maunya. Nah jadi banyak case itu karena perasaannya terlalu besar. Saya menyadari itu. Jadi ketika kita punya masalah, ibu-ibu, perasaannya tuh nggak usah ikut. Ya, perasaan kita tuh nggak usah ikut, fokus kepada case-nya itu apa. Dan belajarlah melihat sudut pandang suami kita. Belajar. Contoh, kayak misalnya suami saya bilang, ya sudah kamu yang nganter aja. Saya pasti loh kok aku ya, kan gitu ya. Tapi saya belajar nggak dari aku, tapi dari suami saya. Kenapa dia? Oh iya mungkin nanti dia ada pertemuan, nanti dia mungkin dia nggak sedang fit. Kalau aku bisa bantu, kenapa aku harus bantu? Kenapa aku tidak mau bantu? Aku kan mau lakukan itu, karena buat suamiku sendiri dia lagi sakit, dia lagi mau pertemuan. Ya aku aja yang jemput anak-anak. Kenapa kok ribet? Bukan yang malah gini, sama-sama bisa kok, nggak mau bareng-bareng. Nah, beda. Perasaannya itu jangan diterus-teruskan. Ayo kita belajar mengenal karakter suami kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ya tidak masa bodoh. Abigail ini tidak masa bodoh. Ya, di dalam 18 sampai 19 dikatakan seperti ini. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat benih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semua ke atas keledai, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahukannya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, tidak tawar hati, seperti tadi saya katakan, kalau garam itu menjadi tawar, buat apa? Dia tidak ada gunanya. Istri-istri kalau kita itu akhirnya tawar dengan suami kita nggak,
kita nggak akan ada gunanya dalam pernikahan itu. Kita mungkin masak, kita mungkin sayang anak, prepare semua dengan baik. Tapi pernikahan kita tuh nggak akan ada rasanya. Nah, di sini arti dari lawan kata dari tidak masa bodoh adalah inisiatif. Katakan inisiatif. Ya, inisiatif. Istri-istri ambillah inisiatif untuk menolong dan membangun pernikahanmu. Istri itu adalah seorang yang menolong. Berarti ada sebuah kepekaan, ada perasaan yang dominan tidak hanya untuk dia tetapi untuk membangun pernikahan dan keluarganya. Abigail mengambil tindakan setelah dia mendengar bahwa Daud dengan 400 orang membawa senjata itu mau membunuh Nabal. Langsung Abigail itu lalu segeralah ia. Dia tahu bahwa kalau aku ngomong sama Nabal, kan dia kan kenal karakter suaminya. Kalau aku ngomong sama Nabal kayaknya nggak bisa ini udah genting banget ini. Berarti gimana? Aku ini yang harus maju. Aku ini yang harus ambil decision untuk aku tuh juga ikut di sana, ambil inisiatif di sana. Nah, Abigail juga tidak merasa bahwa peristiwa Daud dan Nabal ini adalah jalan Tuhan untuk menghabisi nyawa Nabal. Suaminya kan kasar, suaminya kan bebal, suaminya itu kan jahat. Ketika dia dengar Daud itu mau bunuh suaminya, puji Tuhan. Itu salah Bapak Ibu Saudara ya. Itu bukan jalan Tuhan. Kalau Abigail adalah seorang yang nerimoan atau yang jadi tawar, bahaya loh. Tawar tuh gak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dia sudah tawar, ketika ada sebuah peristiwa itu, dia bisa berkata begini, oh ya silakan aja kasih jalan gitu ya. Dia akan masa bodoh. Dia akan merasa bahwa ya itu Tuhan tuh hukum, kamu terlalu bebal. Kamu terlalu kasar sama aku. Kamu ini terlalu kasar. Itu loh balasan Tuhan, Daud itu datang mau bunuh kamu. Biarin saja, mungkin dia bisa bilang sama pesuruhnya, biarin aja, tunggu ajalnya menjemput. Bukan aku yang membunuh suamiku, tapi biar Tuhan sendiri yang membunuh. Tapi di Alkitab enggak seperti itu loh Bapak Ibu Saudara. Ketika dia dengar bahwa Daud itu datang, selalu segeralah Abigail itu bawa semua perlengkapan yang dia punya. Dia cek di dapur ada apa. Ada telurnya dikeluarin, ada mie ya dikeluarin, ada buah ya dikeluarin, semuanya dikeluarin. Dan dia gak hanya membawa apa yang Daud butuhkan. Saat itu butuh makan, kan dia mintanya makan. Tapi dia sendiri datang kepada Daud. Tadi kita sudah baca panjang lebar Bapak Ibu Saudara. Dia datang kepada Daud, dia bilang gini, utusannya ini, nah ini dia ambil inisiatif. Ya Bapak Ibu, kamu maju duluan. Nah, nanti aku di belakangnya. Ketika itu Daud melihat ada utusan mungkin bawa makanan. Dan dia lihat, waduh ternyata siapa ini wanita-wanita kok datang ke medan perang bawa pedang loh Bapak Ibu. 400 orang. Siapa ini wanita ini kok ada di sini. Lalu Abigail sujud di hadapan Daud. Dia bawa suaminya. Daud, ampuni suamiku. Dia gak bilang gini loh, Daud, aku datang, lepaskanlah aku. Kalau kamu mau bunuh suamiku, bunuhin, aku tak kabur. Enggak. Ya, dalam maksud untuk membawa suaminya, bukan bermaksud mau lewat. Ya kan, karena ada pertumpahan darah, ya udah say goodbye dulu. Enggak. Dia bilang sama Daud, Daud, aku sujud menyembahmu. Tolong lepaskanlah suamiku. Dia memang Nabal, sama seperti namanya, orang yang bebal. Dikatakan begitu. Tapi aku datang atas nama suamiku, ampunilah dia, aku bawa ini buat kamu. Sampai akhirnya Daud itu dari yang angkat pedang, dia bilang terpujilah Tuhan karena engkau Abigail. Wow Bapak Ibu Saudara, sangat besar seorang istri itu. Mungkin kita gak tahu masalah suami kita apa, urusannya apa, saham naik turun gitu ya. Urusan ini sales, urusan ini deal-deal yang kita gak tahu, masalah demi masalah kita gak tahu. Tapi kalau kita tidak masa bodoh, kita ambil bagian, kita inisiatif, kita jadi seorang penolong di sana. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pernikahan kita akan jadi pernikahan yang luar biasa. Suami kita tuh butuh kita. Butuh kita, jangan tawar hati ketika kita melihat mungkin gak seperti apa yang kita inginkan, gak seperti apa yang kita harapkan. Tunggu waktunya saja. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan itu bisa menjawab doa. Amin. Ada bagian-bagian yang bisa dilakukan. Yang pertama, istri-istri biasanya bisa membaca situasi dan mengatur perencanaan. Dia bisa menjaga, dia bisa mengatur perencanaan. Karena suami-suami itu pikirannya makro. Ya pikirannya tuh yang besar. Tapi kan istri-istri itu perintilan ya. Makan anak, ya kan suami saya ya orangnya makro. Cuma nanya gini, anakmu sudah dikasih makan? Kan gitu ya. Kalau ya buat saya ya yang betul ya cuma nanya. Tapi kan kita ya kan bawang putih, bawang merah, ya kan lombok, bawang apa gini ayam kan jadilah sebuah makanan.
memang didesain pria-pria itu makro pikirannya. Enggak bisa pikiran yang kecil-kecil, jarang. Kalau ada itu puji Tuhan ya. Puji Tuhan kalau ada. Bantulah di sana membaca situasi, membaca perencanaan. Tapi tidak menjadi istri yang sukanya terlalu dominan, ya itu ya salah Bapak Ibu Saudara ya. Saya sering ngomong sama suami saya, kok gini. So, kalau suami saya bilang, oke jalan, saya jalan. Nah saya membantu, tetapi tidak langsung membantu tanpa suami saya minta. Ya jangan, nanti overlapping Bapak Ibu Saudara, jadi dominan. Saya biasanya akan lihat apa yang suami saya mau lakukan, ke arah mana. Contoh misalnya, aku nih mau bangun bisnis misalnya begitu ya. Atau kalau Pak Jeff ini, saya mau bangun GMS Batu misalnya. Saya mau mendirikan seolah-olah Tuhan tuh berbicara gini. Oke. Gitu. Saya tahu suami saya itu pasti punya perencanaan, dia seorang pemimpin. Tetapi saya harus ikut di sana. Saya enggak boleh tawar hati di situ. Saya enggak boleh punya agenda juga loh kok gini. Enggak, saya akan turut bantu. Gimana gini ya. Oke, kita mulai dulu. Timnya ini bagaimana? Oke, tempatnya ini di mana? Kemudian orang-orangnya ini siapa? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Di timeline Bapak Ibu Saudara, maunya kapan kok? Iya maunya November loh, kok tinggal 5 bulan lagi. Ya, apa caranya dikebut? Nah, saya akan bantu semua yang bisa saya lakukan, tapi saya sodorkan itu kepada suami saya. Bagaimana kalau ini gini kan perintilannya keluar. Mirip-mirip kayak ibu-ibu kalau mau masak sop buntut lah kira-kira ya. Ya harus di presto apa gini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya jadi saya membantu ke arah sana karena saya merasa saya bisa di sana. Apalagi yang bisa dibantu oleh ibu-ibu, mengatur pos-pos keuangan. Nah, saya berdoa suami istri keuangannya harus bersama. Wong kita ini satu tubuh satu daging kok, keuangan kita berbeda-beda. Percayakan, istri-istri juga dapat dipercaya. Kok bisa mah, baru tak kasih hari ini besok kok habis. Nah ya jangan juga. Jadi istri-istri yang dapat dipercaya. Kalau kita dipercaya suami pasti kasih kepercayaan kepada kita. Sometimes kita perlu atur pos-pos keuangan dalam kehidupan kita. Ketika saya dikasihkan pos keuangan gitu ya, saya mulai gak jajan loh Bapak Ibu Saudara. Kalau saya cuma dikasih jatah atau saya enggak tahu lah suami saya mau jongkir balik, mau apa segala macam. Sometimes istri-istri ini juga bisa jadi perongrong ya. Sometimes kita enggak sadari tuntutannya terlalu banyak. Tasnya enggak mau tas kresek, maunya tas gitu ya. Enggak mau tas ini, maunya tas ini. Seolah jadi suami kita tuh punya tekanan dan tuntutan terlalu tinggi. Karena apa? Enggak sharing keuangan. Sometimes juga bisa jadi lebih boros. Nah karena itu kita perlu juga tahu, kita atur pos-posnya dengan baik. Saya bersyukur, saya pernah di masa-masa kesulitan dalam pelayanan saya saat awal-awal perintisan di kota Madiun. Sehingga saya belajar mengenai pos-pos ini. Kalau dulu enggak, kadang kalau kita punya uang lebih, kita enggak kerasa ya ibu-ibu bapak-bapak ya. Kalau uang itu masih banyak, ser kan gitu. Tapi di tanggal-tanggal tertentu, nah kalau yang sudah kerja-kerja biasanya ya, tanggal 1 sampai tanggal 3 katanya lost doll ya. Tanggal 3 sampai tanggal 10 tuh agak-agak ya oke lah ya. Tapi tanggal 15 ke belakang katanya yang sudah kerja-kerja yang masih single-single ini masa-masa terberat ya. Jadi kadang perlu kita ngalami itu sehingga kita tahu oh ada pos-pos tertentu yang harus kita budgetkan. Nah ibu-ibu itu ada di situ. Ayo jangan terlalu pengen ini, enggak mari-mari nanti, enggak selesai-selesai. Ayo jadilah seseorang yang sederhana. Ya, menempatkan bijaksana, menempatkan keuangan juga pada tempatnya. Juga bisa inisiatif untuk memberikan memecahkan setiap permasalahan demi permasalahan. Loh ya hebat loh ya istri-istri itu bapak-bapak. Kalau punya masalah, ayo cerita sama istri-istri ya. Kita hebat juga. Masalahnya apa sih? Ini loh kan masalahnya berat, makro ya. Nanti dia akan bisa preteli kecil. Oh gini loh, mungkin gini ya, mungkin gini. Minimal ayo kita doa sama-sama. Itu penting loh Bapak Ibu Saudara ya. Inisiatif apa lagi ya? Inisiatif juga biasanya pilot talk ya. Ketika mau tidur, kapan lagi suaminya kerja dari pagi sampai malam atau suaminya di luar kota ya.
suaminya kadang kalau suami itu diem ya, nggak merasa bahwa penting komunikasi itu ya harus gini loh. I love you, you love me, ya, yes forever love-lovean gitu ya, sudah gitu loh. Nggak ada lagi yang perlu dibicarakan, aku ini sudah bersama dengan kamu, aku ini sudah banting tulang buat kamu, aku ini kerja buat kamu, aku ini soro-soro buat kamu, sudah nggak ada lagi. Sudah semua hidupku ini buat kamu. Nah tapi kan wanita-wanita ini kan sometimes kita ini kan butuh ya ngomong. Nah ketika kita ini butuh jangan kita cuma senggol, ciptakan itu gitu. Kok ngomong ya gitu. Kadang-kadang suami saya itu dia sudah tahu ya, dia tuh orangnya ini nggak bisa tidur dalam terang sekecil apapun nggak bisa tidur Bapak Ibu Saudara, Pak Chef ini. Jadi ada guling kecil yang ditaruh di di mata gitu ya, untuk supaya nggak ada yang ganggu lah ceritanya ya. Bukan satu titik ya, hampir setiap hari ya. Nanti tidak pada nanti Pak Jeffrey enggak kok begitu kan malah kayak enak. Saya pengakuan aja ya. Sometimes gitu ya. Kita ini kan sudah ngeblind, sudah apa gitu ya. Sometimes saya ini baru pulang connecting time misalnya ya. Wah masih terbakar gitu. Wah masih seneng-senengnya gitu ya. Nah suami saya tuh sudah tergeletak lemah gitu ya. Sudah pakai apa bantalnya sudah di sana ya. Tapi saya tuh nggak bisa, mau cerita aja gitu. Tadi CT-nya gini gitu ya. Nah ketika itu saya tuh sampai gini Bapak Ibu ya. Ini salah loh ya. Ini salah, tapi saya mau ceritakan aja ya kesalahan seorang istri ya. Saya buka lagi bantalnya. Kok kamu sudah tidur? Padahal ya pasti tidur ya kan. Ya pasti sudah tidur. Tapi saya tuh kok kamu sudah tidur? Terus Pak Jeffrey, udah gitu ya. Berarti tandanya itu apa? Ya sudah tidur kan? Ya. Tapi saya tuh terus cerita. Jadi ya kok gini. Nah, kadang-kadang juga dia sudah tertidur, tapi saya suka cerita. Ya saya tahu kan karakternya kayak apa ya. Saya enggak mengambil masalah dengan itu. Tapi seringkali dia bilang, "Oh iya, ya udah saya sudah senang ya." Dan enggak harus dia harus duduk lagi kemudian, "Oh ya betul itu enggak perlu gitu ya." Enggak perlu dibalas kayak gitu ya, harapannya sih begitu. Tapi kalau enggak pun, itu ya sudah cukup ya. Jadi ya ini tapi yang enggak itu juga ya, kalau bisa ya jangan saat malam. Suami itu kalau malam sudah capek ya Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang wanita ini justru kadang-kadang senapannya kurang kan. Kita kan merasa komunikasinya ini kok belum habis ya. Jadi kok di pikirannya masih banyak. Nah tapi enggak bisa ya, suami itu sudah lelah gitu. Saya pagi-pagi saya baru ajak dia ngomong gini. Nah kita harus mulai aktif. Jangan mereka tuh bukan dukun, suami-suami bukan dukun yang seolah-olah tahu semua yang kita lakukan, tahu semua yang kita perlukan. Enggak. Kita perlu yang namanya kita tuh ngomong, ajak suami kita. Ya, ayo juga berinisiatif menjaga hati kita. Inisiatif nggak cuma keluar, tapi inisiatif juga jaga hati. Kadang-kadang ada hal-hal yang nggak perlu diceritakan, nggak usah diceritakan. Ya, nggak suka sama ini loh. Suami kita bingung ya kan, lo kenapa nggak suka? Ya kan, jadi dia jadi benci sama orang itu, padahal nggak ada apa-apa dia sama orang itu. Ayo kita berinisiatif jaga hati kita, hempaskan pikiran dan hati yang tidak penting. Dan juga inisiatiflah untuk menjaga nama baik suami. Ayo ibu-ibu ya, kadang udah dongkol gitu ya. Ya apa ini suamiku kan gak bisa diajak ngomong. Akhirnya cerita ke ibu-ibu PKK arisan ya, suamiku itu loh ya. Gini. Ya biasa itu suamiku memang kayak gitu namanya. Oh iya tak dan oh iya tak makin ya kan, makin dalam lebih heboh dor kayak letusan gitu ya. Lihatan itu, ini lo tak buktikan ya, ini diceritakan semua aib-aibnya suaminya, kejelekan suaminya ya gitu. Jangan, inisiatiflah menjaga nama baik suami. Ya, nama baik suami. Abigail enggak sembarangan loh cerita. Tapi ketika dia ketemu Daud dan itu betul-betul kiss bahwa dia harus selamatkan suaminya, dia baru bilang memang Nabal seperti itu. Tapi kan dia tidak mengilokkan Nabal, dia justru pasang badan. Aku saja gantikan. Biarkan Daud berhenti di sini. Kalaupun kamu mau bunuhlah aku, gak usah suamiku. Jaga inisiatif menjaga nama baik suami itu sangat penting. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah yang terakhir, Abigail adalah seorang istri yang beriman kepada Tuhan. Di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Kita tahu hanya iman kepada Allah yang membuat Abigail kuat. Dia bisa mengampuni Nabal dan mengambil keputusan serta bertindak bijaksana. Daud aja yang sekali itu saja ketemu sama Nabal udah gemes bawa 400 orang. 400 pahlawan mau bunuh Nabal, apalagi istrinya yang setiap hari. Bahkan kalau kita baca nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang punya waktu baca lagi 36 ke bawah dikatakan, loh di saat Abigail tuh sujud gitu ya, datang kepada Daud hidup dan mati. Nabal tuh pesta pora,
mabuk, gak sadar bahwa dia tuh sudah ada bahaya mengancam. Jadi mana bisa sebetulnya kita bisa menerima kenyataan kalau kita punya pasangan yang seperti itu. Cuma satu aja, karena apa? Karena iman, karena Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena itu istri-istri kita juga para suami, bagaimana kita bisa menerima pasangan kita yang pertama? Kita harus cinta Tuhan lebih dulu. Kasih Tuhan itu yang mendasari hati kita. Kalau kita cuma mengasihi istri kita saat istri kita itu gak baik, kita gak akan mengasihi. Kalau suami kita lagi gak baik, kita gak akan mengasihi. Kita akan tawar, kita akan marah, ngomongin jelek, maki-maki, ngejek-ngejek. Kenapa? Karena apa yang kamu lakukan kepadaku. Gitu ya. Tapi piring-piring terbang semua. Tapi kalau kita mencintai Tuhan dan kita nggak dapat kasih itu yang harusnya kita terima gitu ya. Aku tuh berharap suamiku tuh begini. Tapi kalau kita nggak dapat itu dari suami kita, tapi kita dapat itu dari Tuhan, kita akan bisa melihat suami kita dari sudut pandang Tuhan. Bahwa Tuhan tuh mengasihi suamiku. Dia seperti itu kenapa? Karena latar belakangnya mungkin. Karena mungkin keluarganya broken home. Karena mungkin tidak ada peran bapak dalam hidupnya. Mungkin dia tidak pernah diasuh orang tua. Mungkin dia dalam posisi yang sengsara, punya tantangan. Jadi frame kita, sudut pandang kita itu bisa berubah. Kenapa? Karena kita ada kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Dan hati Tuhan tuh ada. Aku tuh mengasihi suamimu loh. Dia tuh begini. Seolah-olah tuh ada yang menjamah kita. Padahal kita ini merasa aku ini gak salah loh. Kok malah aku yang dijamah Tuhan? Iya, karena Tuhan mengasihi pernikahan. Tuhan tahu bahwa pernikahan itu penting di mata Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhanlah Abigail bisa menjadi istri yang tidak tawar hati. Ya, karena Abigail cinta Tuhan dulu. Karena Abigail tahu bahwa Tuhan yang terutama dalam kehidupannya. Kadang istri-istri, saya mau cerita juga, ada hal-hal yang gak bisa kita ceritakan ke suami kita. Kadang suami-suami itu punya ego. Kalau kita ngomong itu kadang gak didengar. Kadang. Tapi suami saya enggak hari ini ya. Enggak kok ya, sungguhan. Ya. Dulu awal-awal pernikahan kita masih cekcok ya. Ada satu titik saya enggak bisa ceritakan itu kepada suami karena sudut pandang kita benar-benar beda. Saya datang kepada Tuhan, saya nangis gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau tuh tahu hatiku gitu loh. Aku tuh enggak bisa ceritakan ini sama suami, enggak gatok gitu loh. Ya pernah Bapak Ibu enggak gatok itu bahasa Indonesianya apa? Enggak nyambung. Saya ngomong A, dia mikir B, saya ngomong C, dia ngomong D gitu ya. Tapi saya serahkan itu sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, Engkau yang bisa mengubahkan hati, bukan hambamu ini. Ubahkan hati. Bukan ngomong dosa, bukan. Tapi ini ya enggak cocoknya ini loh. Ada satu masalah yang enggak cocok. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Tuhan tuh bisa mengubahkan. Hari-hari ini kita nggak ada masalah itu enggak, tapi dulu saya bisa melihat bahwa suami saya itu banyak sekali berubah dan saya apalagi ya pasti saya juga mengalami perubahan. Kenapa? Karena ada kasih Kristus di sana sehingga apa yang beda tuh bisa jadi sama. Amin. Ya, ayo para suami renungkan ini. Apakah kita sudah memperlakukan istri kita dengan penuh kasih? Istrinya ini sudah dikhotbahi panjang lebar loh, bukan malah denger no ya, aku loh kamu ya. Itu ya apa? Sudah belajar apa? Poin apa? Kalau nggak poinnya nggak genep nggak makan loh kita nanti siang ini gitu ya. Enggak. Pelajaran buat kita. Kita tuh sebenarnya sudah mengasihi istri belum? Kalau kita mengasihi dikatakan di Efesus kasih istrimu seperti kau mengasihi dirimu. Kalau kamu nggak mau digitu jangan gituin. Kalau kamu nggak mau bentak jangan dibentak. Kalau kamu nggak mau dikasar jangan kasar. Kalau kamu mau dilayani layani dulu. Apakah kita sudah mengasihi? Jangan hanya karena lihat sudut pandang kita, lihatlah dia juga dengan latar belakangnya dia. Dan sebagai seorang istri, pernahkah kita bersyukur kepada suami yang Tuhan taruh? Ya, ketidaksempurnaannya itulah yang menyempurnakan. Itulah yang membuat dia ada hari ini di sebelahmu. Jangan hanya melihat kelebihan. Kalau kita bisa melihat kelebihan, kita tidak bisa melihat, kita tidak akan pernah melihat kekurangannya. Kelebihan kekurangan itu jadi satu, yaitu suami kita. Ayo mulai, tidak mengenali karakter suami kita. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Tidak lali ya. Yang kedua adalah tidak masa bodoh. Inisiatif. Yang ketiga, Abigail adalah seorang istri yang beriman kepada Tuhan. Amin. Bawa hati kita, bawa hidup kita, bawa pernikahan kita bangkit berdiri. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku
ada